salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, ya ayyuhan nas innama rahmatun muhdadun, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Hadis yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad tersebut merupakan dasar kita dalam menyelami Islam rahmatan lil alamin. Sejatinya, Islam bukan agama yang penuh kekerasan, anti barat, memberikan kebencian dan permusuhan. Islam adalah rahmatan lil alamin, yakni Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan umat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Maka dari itu hadirin, perkenankan kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Membuktikan Islam Rahmatan lil Alamin pada Perbedaan. Islam Rahmatan lil Alamin sebenarnya bukan hal baru. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin kasih sayang bagi seluruh alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat di dalam Al-Quran. Maka dari itu hadirin, sebagai landasan syarah ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, بين أخويكم
hai, jangan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk menjaga tali persaudaraan. Quraisy Bab dalam tafsir Al-Mibahnya menegaskan ayat di atas melarang perbuatan suzon, talidu, tajasus, tanafus, dan ghibah dalam pergaulan karena akan menimbulkan konflik dan perpecahan dalam suatu hubungan. Sedangkan Allah memerintahkan untuk menjaga persaudaraan walaupun mereka bukan saudara kandung, tidak seagama atau seagama. Jika hal tersebut dilakukan secara benar, maka sendirinya akan mendatangkan rahmat baik untuk orang Islam maupun seluruh alam. Rahmat adalah karunia yang mana di dalam ajaran agama terbagi menjadi dua bagian, yakni rahmat dalam konteks rahmat dan rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks rahmat adalah bersifat amma-gullasya, meliputi segala hal sehingga orang-orang non-muslim pun mempunyai hak keamanan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rahim itu adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah khususan lil muslim. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahman dan rahim Allah akan turun semuanya. Dengan demikian berlaku hukum sunatullah baik muslim maupun non muslim. Jika mereka melakukan hal-hal yang diperlukan oleh kerahmanan, maka mereka akan mendapatkan hasilnya. Kendati pun mereka orang Islam, tetapi tidak melakukan ikhtiar kerahmanan, maka mereka tidak akan mendapatkan hasilnya. Dengan kata lain, berlaku hukum kompetitif. Misalnya, orang Islam yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka mereka tidak akan makmur. Sementara orang yang melakukan ikhtiar kerahmanan adalah orang non-muslim, maka mereka akan mendapatkan kerahmanan secara ekonomi. Karena dalam hal ini mereka akan mendapatkan sifat kerahmanan Allah yang bersifat universal, Amma-gullasya. sedangkan hak atas surga ada pada rahimnya Allah. Maka yang akan mendapatkan kerahiman itu adalah orang mukmin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang hati perkara dan memperburuk suasana, pantang menghina dan merendahkan, menjauhi suzon dan mencari kesalahan, yang kuat melindungi yang lemah, Bersikap ihsan terhadap semua Islam, bersikap moderat dan seimbang. bersikap toleran terhadap perbedaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Dewan Hakim yang kami muliakan, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. perbedaan diilustrasikan dengan sebuah lukisan. Maka sekiranya sebuah lukisan tersebut berwarna putih semua atau hijau semua, apakah akan tampak keindahan? Tangan yang beranggotakan 5 jari dan berbeda bentuk dan panjang, apakah kelima jari tersebut akan saling menyalahkan? Bagaimana bunyi petikan suara gitar jika semua jenis talinya sama? Dengan demikian Al-Quran menerangkan tentang perbedaan dalam firman Allah
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Pada ayat tersebut, benang merah yang kita bisa tarik dari berita ini adalah untuk mewujudkan kedamaian dan semua orang harus merasa bersaudara. Dalam konteks ini, almarhum Ki Haji Hashim Muzadi mengajukan 3 macam persaudaraan. Pertama, ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan. Kedua, ukhuwah watoniyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. Ketiga, ukhuwah basyariyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Ketiga macam ukhuwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut porsinya masing-masing. Satu dengan lain halnya tidak boleh dipertentangkan. Sebab hanya melalui 3 dimensi inilah rahmatan lil alamin akan terrealisasi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah merupakan landasan kita bagi terwujudnya ukhuwah insaniah, baik pada umat muslim maupun bangsa Indonesia. Kita harus memperhatikan secara serius, seksama, dan penuh kejadian terhadap ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Kita tidak boleh mempertentangkan kedua macam ukhuwah ini. Dalam hidup bertetangga dengan orang lain, bukan famili, bahkan non-muslim maupun non-Indonesia, kita diwajibkan berukhuwah dan memuliakan mereka dalam arti hubungan sosial yang baik. Namun, dalam konteks kehidupan sosial, Islam sesungguhnya hanya bicara mengenai kesepakatan dasarnya atau pilar-pilarnya saja, dan penerjemah operasionalnya yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian,